Lepaskan aku, Sil. Aku mau ke ruangan Alana. Aku harus membangunkannya. Dia pasti masih bisa bertahan. Dia gak mungkin pergi secepat ini. Kak Alana sudah ditangani dokter dan dia masih kritis. Dia masih ada, Kak. Ucapan Sisil sontak membuat Arvin termenung selama beberapa saat. Tangisnya berhenti. Ia diam, seperti sedang berusaha mencerna ucapan adiknya. Bohong. Jelas-jelas tadi dia melihat Alana terbujur kaku dan dibalut kain putih. Bahkan, bara melarangnya mendekat. Iya, Kak. Kakak pasti mimpi buruk. Makanya tenang. Kak Alana masih hidup. Dia sedang berjuang untuk hidup. Para dokter sedang berusaha melakukan yang terbaik untuknya. Aku baru saja melihat dia di ruangannya. Namun, penjelasan itu tak langsung diterima oleh Arvin. Sebelum melihat sendiri, ia tentu tidak akan percaya. Dan, anakku, bagaimana dengannya? Masih ditangani di ruang bayi. Dokter terus memantau perkembangannya. Mata Arvin terpejam. Berulang-ulang ia beristighfar, berusaha mengembalikan akal sehatnya yang seolah menghilang. Coba minum dulu. Sisil menyerahkan sebotol air mineral. Ya Allah. Setelah mampu menenangkan diri, ia bangkit dan keluar ruangan. Kakinya melangkah menuju ruang perawatan bayi demi memastikan ucapan Sisil benar. Lah berdiri di depan jendela kaca, matanya memandang deretan box bayi yang ada di ruangan itu. Dan sosok mungil yang sedang lelap dengan alat-alat medis yang menempel pada tubuhnya membuat dada Arvin serasa ditusuk ribuan jarum. 13. Bayi mungil yang pernah ia tolak dan ia minta untuk dilenyapkan itu sekarang sedang berjuang untuk hidup. Kulitnya terlihat pucat dan membiru di beberapa titik, napas tampak lemah. Ia bahkan menggunakan alat bantu pernapasan. Anak saya gimana, Sus? Tanyanya kepada seorang perawat yang bertugas di ruang itu. Bayi yang baru masuk itu, ya, Pak. Suster melirik ke arah box bayi yang ditatap Arvin. Lelaki itu mengangguk, dengan tatapan terfokus pada bayi mungilnya. Masih terus dipantau. Dia sempat kena hipotermia. Mungkin bisa dilakukan metode skin to skin dengan ayahnya kalau ibunya gak bisa. Ibunya masih ada di ruang ICU. Berarti dengan ayahnya bisa. Mari saya bantu. Tapi, apa itu bisa membantu? Insya Allah. Arvin menatap ragu. Ia tidak pernah punya pengalaman sebelumnya tentang dunia bayi. Tadi, menggendong bayinya saja ia benar-benar takut kalau tulangnya akan patah, mengingat betapa rapuhnya tubuh itu. Arvin diarahkan menuju sebuah ruangan. Di sana ia diminta melepas kaus yang membalut tubuhnya dan memakai pakaian khusus. Saat seorang dokter membantu memindahkan bayi mungil itu ke pangkuannya, tanpa sadar ia menjatuhkan air mata. Putranya kini bersandar di dadanya sampai kulit mereka saling bersentuhan satu sama lain. Arvin merasakan kehangatan yang berbeda. Tubuh mungil itu pun ia dekap. Kuatlah, nak. Maafkan ayah yang sempat menolakmu. Bertahanlah seperti ibumu, bisiknya pelan. La melirik ke arah jendela kaca. Di sana ada Jovan, Juno dan Sisil yang sedang berbicara serius. Entah sedang membicarakan apa. Jemari si kecil yang bergerak perlahan mengalihkan perhatian Arvin. Jari-jari mungil itu sedang bermain di dadanya dengan gerakan yang sangat lemah. Kepalanya bergerak, sedikit merintih, lalu kembali bersandar saat Arvin mengusap punggungnya. Hampir 30 menit ia menghabiskan waktu di ruangan itu. Dan secara ajaib, kondisi si kecil mulai menunjukkan perubahan. Kulitnya yang semula membiru di beberapa bagian tidak terlihat lagi. Tubuhnya juga tidak sedingin tadi. Kaki dan tangannya mulai bergerak-gerak, dan tangis kecil terdengar dari bibir mungilnya. Kangen ibu ya, nak. Sabar ya. Setelah hampir 1 jam, bayi mungil itu kembali dipindahkan ke dalam inkubator. Arvin bahkan merasa tidak rela saat dokter mengambil darinya dan membaringkan di dalam box kaca itu. Aku mau melihat Alana dulu. Ucapnya saat keluar dari ruangan. Ayo, aku temani.
Sahut Juno cepat, sebab takut keberadaan Arvin di ruang perawatan Alana akan menimbulkan keributan. Tahan-tahan emosi, jangan sampai ribut dengan mertuamu. Sekarang yang harus dipikirkan adalah 14. Keselamatan anak dan istrimu. Arvin mengangguk. Aku mengerti. Mungkin Om Bara akan menolakmu dan gak mengizinkan melihat anaknya. Kalau itu terjadi, tolong jangan gegabah. Biar dia redam dulu amarahnya. Jovan yang berjalan di belakang Arvin turut setuju. Setibanya di ruangan itu, pandangan Arvin berkeliling ke sekitar. Suasana terlihat ramai. Ada beberapa anggota keluarga Darmawan di sana, termasuk Alben. Semua seketika menoleh saat Arvin tiba. Alea langsung membuang muka. Seolah tak terima kedatangan Arvin di sana. Ngapain ke sini? Tanyanya sinis. Sayang, jangan gitu. Sabar. Bujuk Boy, merangkul istrinya. Bolehkah aku melihat Alana? Tanyanya. Tetapi, tidak ada yang menjawab. Ayah sama ibu ada di dalam. Alana masih kritis. Kita semua sedang menunggu. Ia diam di tempatnya berdiri. Sampai akhirnya, Bara muncul dari dalam ruangan. Lelaki itu terlihat sedang mengusap matanya yang sembab. Ia mendekat dan menatap tajam, membuat Arvin terdiam. Tatapan Bara seperti jarum yang menusuk dada. Tak lama berselang, Mia pun keluar dari ruangan. Bara merangkulnya dan membawanya untuk duduk, sebab wanita itu terlihat lemah dan kurang sehat. Arvin pun diberi kesempatan untuk masuk melihat Alana. Begitu tiba di ruangan, ia menatap tubuh yang terbaring dengan berbagai peralatan medis yang menempel pada tubuhnya. Hatinya terasa remuk. Bayang-bayang Alana berlari di tengah kegelapan sambil menggendong bayi mereka berputar dalam ingatan. Membawa rasa bersalah yang teramat besar. Perlahan ia mendekat, menggenggam tangan dan mengecupnya. Maafkan aku. Andai kamu tahu seberapa berharganya kamu untukku. Namun, tak ada sahutan. Hanya isak tangis yang terdengar dari sana. Kamu harus kuat, demi anak kita. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Akan kulakukan apapun agar kamu bisa memaafkanku. Tolong hukum aku dengan cara yang lain. Jangan seperti ini. Suaranya lirih bercampur isak tangis. Andai bisa ditukar, biar dirinya saja yang berbaring di sana. Jangan Alana. Belum puas rasanya Arvin berada di sana, saat dokter datang dan memintanya untuk keluar. Saat tiba di depan ruangan, Bara berdiri di depan dan menatapnya dingin. Aku mengizinkanmu melihatnya, bukan berarti aku mengizinkanmu untuk kembali pada putriku. Kalau Alana bangun nanti, aku adalah orang pertama yang akan memisahkan kalian. Kamu sendiri yang menginginkannya, kan? 15. Arvin terdiam mendengar nada penuh ancaman dari Bara. Ia pasrah, sebab kesalahannya terhadap Alana memang sebesar itu dan wajar rasanya jika reaksi Bara seperti ini. Saya minta maaf, Om. Bara menggeleng. Sayangnya permintaan maafmu tidak akan bisa mengubah apapun. Apa kamu pikir dengan meminta maaf Alana akan langsung sadar? Menarik napas dalam-dalam, Arvin menunduk. Sementara Sisil dan Juno yang ada di belakangnya juga diam seribu bahasa. Tak ingin situasi semakin memanas, Juno berpamitan dan mengajak kakak iparnya untuk meninggalkan ruangan itu. Arvin pun pasrah. Mas, apa sikapmu gak terlalu kasar terhadapnya? Pertanyaan Mia mengalihkan perhatian Bara. Gak ada yang berlebihan, Mia. Walaupun aku pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi aku tidak mau ada laki-laki yang seenaknya melakukan kesalahan yang sama. Apalagi terhadap putriku. Bara menatap tajam punggung lelaki yang kemudian menghilang dari pandangannya. Arvin sendiri memilih kembali ke ruang NICU untuk memantau perkembangan putranya. Seolah tak ingin melewatkan hal sekecil apapun tentang bayi kecil itu. Ia berdiri di depan ruangan berdinding kaca transparan dan memandangi bayi mungil yang terbaring di salah satu inkubator. Dia perpaduan ayah dan ibunya. Hidungnya seperti Kak Arvin, tapi wajahnya mirip Alana.
Ucapan Sisil mengembangkan senyum di bibir Arvin. Tapi dalam waktu bersamaan ada air mata menggenang di sana. Semoga masa sulit ini cepat berlalu, ucap Juno yang berdiri di samping Sisil. Amin, balas Arvin pelan. Oh ya, Kak, dia mau diberi nama apa? Belum ada. Nanti saja kalau ibunya sudah bangun. Dia yang berhak memberinya nama. Dia pasti kuat. Dia sudah bertahan sejauh ini. Sepasang mata Arvin terpejam. Napasnya terasa berat. Ia kemudian menatap adiknya. Kamu gak pulang, Sil? Tanyanya, mengingat adiknya baru 2 minggu lalu menjalani persalinan. Ada suster yang jaga. Aku sudah siapkan asip yang cukup, jadi aman, ucap wanita itu, dan Arvin hanya mengulas senyum tipis. Juno, tolong antar Sisil pulang. Dia juga butuh istirahat. Biar aku di sini. Tapi, Kak, anakmu juga butuh kamu. Gak apa-apa. Terpaksa, ia menurut. Tapi, kalau ada apa-apa, cepat hubungi aku. 16. Insya Allah. Apa kakak butuh sesuatu yang lain? Kata dokter, paling cuma perlengkapan bayi. Tolong siapkan saja, biar Jovan nanti yang ambil, pintanya, mengingat anak Sisil dan Juno juga berjenis kelamin laki-laki. Baiklah. Setelahnya, Juno dan Sisil beranjak meninggalkan Arvin seorang diri. Lelaki itu masih memandangi bayi kecilnya saat Bara dan Mia datang. Arvin langsung berdiri saat menyadari kedatangan mertuanya. Bagaimana keadaannya? Tanya Mia, sambil mendekat perlahan. Ia memandang bayi mungil yang tertidur di sana dengan mata dipenuhi cairan bening. Kata dokter, Amar sedikit membaik. Tadi sempat mengalami hipotermia karena terlalu lama di luar. Ya Allah. Mia terisak, membayangkan Alana menerobos kegelapan dengan tubuh lemah. Menggendong bayi kecil itu. Bara pun langsung mendekat dan menenangkannya. Melihat cucunya terbaring dengan selang terpasang di tubuhnya membuat hatinya bak disayat. Seharusnya dia lahir di tempat tidur yang hangat, dengan cinta keluarga yang menyambut kelahirannya. Tapi nyatanya, ia harus lahir di tengah perjuangan ibunya. Melawan sakit, dalam persembunyian. Dia pasti kuat. Dia dan ibunya sedang berjuang untuk hidup, bisik Bara. Mia semakin terisak-isak. Sementara Arvin terdiam di tempatnya berdiri. Hanya matanya yang terus tertuju pada putranya. Perhatian mereka baru teralihkan saat seorang perawat datang dengan mendorong sebuah boks bayi dengan tergesa-gesa. Disusul oleh Boy dan dokter. Amar beberapa menit kemudian. Kening Bara berkerut menatap lelaki parubaya yang mengikuti mereka dari belakang dengan penuh khawatir. Bayu, ia berhenti di depan pintu ruangan sebab tidak diizinkan masuk ke ruang bayi. Keduanya pun saling menyapa. Rania mengalami kontraksi di rumah tahanan dan melahirkan bayinya di sana. Kondisinya tidak begitu baik, tutur Bayu. Rumah tahanan? Tanya Bara, sebab setahunya beberapa bulan lalu Marcel telah berpisah dari Rania, meskipun belum resmi bercerai. Iya, kami juga belum tahu apa yang terjadi. Polisi bilang, mereka menerima laporan aktivitas mencurigakan di rumah kontrakan Rania. Saat diperiksa, ternyata ditemukan obat-obatan terlarang di sana. Rania terbukti positif menggunakan obat-obatan terlarang dan Bayu N menjeda ucapannya dengan hela napas. Dia diduga terlibat pengedaran narkoba. Penjelasan Bayu itu membuat Bara dan Mia sangat terkejut. Rania memang sedikit judes, tapi tidak disangka ia bisa terlibat kasus seperti itu. Lalu, Marcel di mana? Tanya Bara. Dia ada bersama Rania karena sempat dimintai keterangan oleh polisi. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Amin. 17. Bara memandang bayi perempuan yang sedang mendapat penanganan di dalam sana, sementara Bayu terlihat penuh khawatir. Bara pun menceritakan sedikit tentang Alana yang sudah ditemukan dan sekarang sedang menjalani perawatan bersama bayinya. Tak lama berselang, Marcel terlihat melangkah dengan tergesa-gesa. Bayu langsung menyambut putranya. Itu,
Bagaimana keadaan Rania? Tanyanya. Masih ditangani dokter. Kamu tidak menemaninya. Untuk apa, ayah? Sebentar lagi aku akan menceraikannya. Lagi pula anak itu bukan anakku. Ucapan Marcel membuat Bayu naik pitam. Hampir saja ia tampar putranya itu andai tidak mengingat sedang berada di rumah sakit. Jangan keterlaluan kamu, Marcel. Sampai saat ini Rania masih istrimu dan tugasmu menjaganya. Bagiku, dia tidak lebih dari pengkhianat. Aku tidak peduli lagi padanya. Astagfirullah, ya Allah. Bayu berdecak frustrasi. Ia mulai merasa Marcel adalah cerminan dirinya di masa lalu. Dulu, saat Raffi lahir ia juga melakukan hal yang sama. Dan sekarang ia menyesal. Beruntung, Raffi mendapatkan seorang ayah pengganti seperti Yo, yang menyembuhkannya dari trauma. Aku hanya mengingatkanmu, nak. Jangan sampai kamu menyesal seperti yang kualami, tutur Bayu pelan. Namun, sepertinya Marcel tidak peduli. Bang Raffi itu jelas-jelas anak kan ayah. Sementara anak yang dilahirkan Rania itu bukan anakku. Dia anak orang lain. Entah dar empat khas siapa yang mengalir dalam tubuhnya. Marcel hampir berteriak. Bagaimana kamu bisa seyakin itu padahal belum melakukan tes DNA? Gak perlu tes DNA, ayah. Anak itu adalah anak Rania dengan laki-laki selingkuhannya itu. Jaga ucapanmu, Marcel. Perdebatan mereka berhasil mencuri perhatian orang-orang di sekitar. Semua menatap penuh tanya. Sampai akhirnya, Boy keluar dari ruang bayi. Kalau tidak bisa diam dan tenang, keluarlah. Ini ruang bayi. Marcel terdiam, tatapan Boy membuat sekujur tubuhnya meremang. Ia pun memilih duduk walaupun raut wajahnya masih dipenuhi amarah. Sementara Bayu tampak berdiri sambil mengatur napas. Bara dan Mia pun hanya menjadi pendengar perdebatan itu. Kenapa banyak sekali laki-laki yang durhaka kepada istrinya? Decaknya kesal. Arvin tersentil. Tetapi, ia diam saja.